Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliani. Kali ini kita akan membahas prediksi soal PPPK Guru PJOK 2023 kompetensi teknis disertai dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah, sebelum kita mulai langsung saja kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, lanjut ke nomor satu. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. B. Menentukan indikator. C. Menentukan spesifikasi instrumen. D. Menentukan skala pengukuran. Pembahasannya, perencanaan penilaian sikap. Satu. Menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI 1 dan KI 2. Dua. Menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Tiga, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Kunci jawabannya adalah A, yaitu menentukan sikap yang akan dikembangkan dalam penilaian sikap. Nomor dua, definisi penilaian adalah A, kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. B, kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. C. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. D. Menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam Diknas mengemukakan penilaian adalah suatu proses sistematik yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Menegaskan pendapat di atas, Hamalik mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran. Ari Kunto mengemukakan bahwa penilaian dalam pendidikan adalah kegiatan penilaian yang terjadi dalam kegiatan pendidikan atau sekolah. Jadi jawabannya adalah C. Prosedur yang sistematik untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Nomor 3. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validasi data. C. Observasi guru. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. Pembahasannya, penilaian sikap. Penilaian sikap utama, yaitu data observasi guru, wali kelas, dan guru BK melalui jurnal atau lembar observasi. Penilaian sikap penunjang, yaitu penilaian diri dan antar teman. Fungsinya sebagai data konfirmasi data nilai sikap hasil observasi. Jadi jawabannya adalah B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validasi data. Nomor 4, perhatikan aspek berikut ini. 1. Percaya diri. 2. Runtut. 3. Santun. 4. Kerjasama. 5. Berbahasa Indonesia, kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah, oh ini di sini, ini ya, tapi ini dihapus. Pertanyaannya, kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita dari 5 aspek, yaitu, langsung saja ya jawabannya, kompetensi sikap yang sesuai adalah percaya diri, runtut, dan santun.
Kerjasama tidak cocok untuk kegiatan bercerita karena bercerita itu penilaiannya mandiri siswa sendiri. Sementara berbahasa Indonesia merupakan penilaian keterampilan, bukan sikap. Jadi di sini jawabannya adalah percaya diri, runtut, dan santun dalam bercerita. Jawabannya adalah A. Nomor 5. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam menentukan penilaian di kelas Anda, kecuali A. Terbuka, B. Sahih, C. Subjektif, D. Adil. Dalam penilaian, prinsip yang ada yaitu satu, harus sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Dua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak mempengaruhi objektivitas penilai. Tiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Empat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Lima, bersifat terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Lima, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi yang menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan terhadap dengan mengikuti langkah-langkah baku, kaidah-kaidah baku. 8. Peracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah subjektif. Jadi tidak boleh subjektif, harus objektif. Nomor 6. Perhatikan aspek-aspek berikut ini. Satu, tanggung jawab. Dua, kerjasama. Tiga, menghargai. Empat, mandiri. Lima, jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan diskusi adalah mandiri dan jujur itu untuk menilai sikap secara pribadi, bukan kerjasama dalam kelompok. Ya. Jadi, mandiri dan jujur itu bukan untuk berdiskusi. Jadi, kalau diskusi, aspek yang dinilai adalah tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah A. Semakin banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal tersebut mudah. B. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. C. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. D. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Indeks atau tingkat kesukaran soal analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Ada contoh, tahun 1999 di halaman 2207, untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan P sama dengan P per JX. Keterangannya, P adalah indeks kesukaran, B. Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX jumlah seluruh siswa peserta tes. Semakin besar indeks kesukaran, maka semakin banyak yang menjawab benar. Semakin mudah dan sebaliknya, semakin kecil indeks kesukaran, maka semakin sedikit yang menjawab benar atau sulit. Jawabannya adalah D. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Nomor 7, nomor 7 sekarang nomor 8. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong itu. Cara yang digunakan Ibu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Konvergen, B. Vertikal,
C. Logis. D. Divergen. Pembahasannya, C. P. Guilford membagi proses berpikir manusia menjadi dua tipe, divergen dan convergen. Berpikir divergen, orang-orang dengan tipe berpikir divergen mampu menghasilkan atau memproduksi ide-ide baru dan kerap dikaitkan dengan kreativitas. Dengan berpikir convergen, orang-orang dengan tipe berpikir convergen mampu menganalisis ide dan dikaitkan dengan kemampuannya menyelesaikan masalah, problem solving. Jadi jawabannya adalah D. Divergen. Dengan mengembangkan keterampilan berpikir divergen. Nomor 9, Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diterima, C. Anak yang diabaikan, D. Anak yang ditolak. Pembahasannya, terdapat 5 status teman sebaya dalam kehidupan pembelajaran atau di kehidupan siswa. Satu, siswa yang populer atau remaja yang populer dikarakteristikan sebagai remaja yang mudah diterima dan disenangi oleh banyak teman. Dua, remaja yang ditolak, reject, yaitu cenderung mendapatkan penolakan dari teman-teman sebayanya. Tiga, remaja neglected, diabaikan. Ini hampir sama dengan dua, cenderung tidak dipedulikan oleh teman sebayanya dan memiliki interaksi yang rendah dalam kelompok teman sebaya. Yang keempat adalah remaja yang kontroversial. Remaja yang disukai banyak teman dan sekaligus tidak disukai teman-temannya. Jadi jawabannya adalah D. Anak yang ditolak. Nomor 10. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah, hampir tidak semua bidang studi dan jarang menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A. Bakat siswa yang rendah, B. Minat belajar yang kurang baik, C. Tingkat kecerdasan yang rendah, D. Motivasi belajar yang kurang baik. Pembahasannya, identifikasi potensi peserta didik ada tiga macam, yaitu identifikasi kemampuan intelektual dan atau kecenderungan umum. Nomor dua, identifikasi bakat. Tiga, identifikasi kreativitas. Dalam hal ini, yang menjadi kelemahan Salsabila yaitu adalah dalam hal kecerdasan yang dimiliki yang rendah. Ya. Namun di sini Salsabila mendapatkan predikat sikap yang baik dari kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus. Jadi jawabannya adalah C, tingkat kecerdasan yang rendah. Baiklah, sampai di sini dulu prediksi soal PPPK Guru PJOK 2023 kompetensi teknis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.